Oke, by the way gue baru aja balik dari acara Komifuro ya. Dan ketika udah sampai rumah gue cek HP, ternyata banyak banget lulus semua yang minta gue ngebahas tentang pidato terbaru Presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto terkait responnya pelemahan nilai mata uang rupiah. Sebelum itu gue sempat lihat Twitter dan ternyata banyak banget peserta-peserta CF, pengunjung-pengunjung CF yang HP-nya itu pada dicopet, pada kemalingan. Lu bisa cek di beberapa postingan-postingan Twitter gitu ya. Jadi buat korban-korban yang HP-nya hilang itu semoga bisa cepat ditemukan, dan buat panitia ini harus lebih diperhatikan lagi gitu, soalnya banyak banget yang kemalingan dan mungkin ini ngebuat orang-orang pada takut buat ke acara CF nanti di bulan Desember. Well, jadi tanggal 16 Mei 2026 ya, Presiden kita Pak Prabowo Subianto lagi-lagi berpidato. Konteksnya beliau berpidato di acara peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah. Ya buat lu semua nggak tahu siapa itu Ibu Marsinah, basically beliau itu merupakan aktivis ya, dan juga pekerja yang membela hak-hak pekerja ya di tahun 1970-80-an ya, pokoknya di tahun 90-an gitu ya. Dan kemudian udah ada museumnya, terus abis itu diresmiin di Kabupaten Nganjuk. Nah, dalam peresmian ini Presiden datang dan kemudian diberikan waktu sekiranya 1 jam untuk berpidato terkait ya apapun yang ingin beliau bicarakan. Yang mana dalam segmen beliau berpidato ada bagian yang sangat amat ngebuat orang-orang panik, ngebuat orang-orang tergelitik untuk ngekritik tentang bagaimana pandangannya terkait nilai tukar rupiah kita yang semakin menurun atau melemah. Jadi basically gue bukan ahli ekonom gitu ya, gue bukan orang yang ahli di bidang ini, gue cuma sekedar buat ngasih tau lu doang gitu kalau misalkan kayak gimana kabarnya, kayak gimana beritanya. Dan di tanggal 17 Mei 2026 terhitung sekarang dolar ke rupiah itu udah ada di angka 17.600. Nah, kalau misalnya lu lagi lihat yang kayak gini, sebenarnya tuh fokusnya jangan ke angkanya doang, tapi lu harus fokus ke bagaimana grafiknya yang merespon pelemahan dan juga peningkatan dari nilai tukar mata uangnya sendiri. Yang dalam kasus ini jelas kita bakal ngelihat dolar ke rupiah. Ini bisa dicek per tahun, per bulan, bahkan per hari. Nah, kalau misalnya dari 5 tahunan sebenarnya ya udah bukan hal yang aneh lagi kalau misalkan mata uang kita semakin lama semakin melemah ya. Nah, tapi kalau misalnya lu lihat dari bulanan ini yang ngebuat orang-orang panik. Pelemahannya atau kenaikan dolarnya itu benar-benar kencang banget gitu. Dari yang tanggal 18 April cuma 17.200, di tanggal 16 Mei sekarang udah sampai 17.600. Jadi penguatan dolar itu bener-bener kenceng banget sampai buat orang-orang tuh panik. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang itu membutuhkan dolar untuk transaksi? Apakah nilai tukar itu sangat amat mempengaruhi hidup kita? Nah, ini yang sangat amat trikinya. Karena apa? Karena di tanggal 16 Mei Presiden kita ngerespon dengan pernyataan seperti ini. Apa ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Entah apa, saya nggak mengerti ya. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps. Ya, ini kepotong ya. Waktu beliau ngomong kayak gini banyak banget yang tepuk tangan. Gue nggak ngerti kenapa pada tepuk tangan. Oke, jadi kayaknya gue nggak harus jadi Om Ferry Irwandi ya, atau belajar sampai S1 gitu ya untuk mengetahui kalau misalkan nilai tukar mata uang itu sangat amat berpengaruh terhadap aktivitas negara sendiri gitu loh. Karena apa? Karena lu tinggal cukup baca aja beberapa menit di internet, lu udah tahu kalau misalnya nilai mata uang itu benar-benar sekrusial itu. Lu nggak pengen kan beli telur harus butuh 1 miliar dulu gitu, ya nggak sih? Nah, jadi gimana ceritanya nilai mata uang itu berpengaruh terhadap masyarakat ya, terutama Indonesia ya, terutama masyarakat desa. Ini biar gue jabarin nih, gue kurang pinter sebenarnya, tapi dengan gue kurang pinter gue pede untuk ngejelasin ke orang yang kurang pinter juga biar sama-sama ngerti gitu loh. Jadi suatu negara itu kagak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sekarang nih ya, terutama Indonesia. Ada yang namanya impor, ada yang namanya ekspor. Sesimpel kayak produk seperti BBM itu kita aja impor. Ya, kalau misalkan lu beli barang lewat impor gitu ya, otomatis mata uang yang dipakai itu bukan mata uang negara lokal kita, tapi mata uang internasional, yaitu dolar. Kalau misalkan mata uang kita itu lemah, otomatis kita beli BBM semakin mahal.
Sesimpel itu sebenarnya. Kalau misalnya BBM udah makin mahal ya jelas subsidi itu bakalan terbebani. Kalau misalnya subsidi bakal terbebani, mungkin bakal ada potensi BBM bakal naik. Kalau misalkan BBM bakal naik, ini bakal ngarah kemana-mana ya. Yang pakai BBM itu bukan cuma lu doang pakai kendaraan pribadi, kagak. Tapi orang-orang yang ngangkutin ya bahan pokok kayak misalkan bawang, kayak misalkan ikan, protein dan segala macem. Dan ini pasti bakal ngaruh ke warga pedesaan ya, terutama ya petani. Soalnya pupuk juga mungkin bakal ngaruh gitu karena transportasinya harganya makin naik. Terus kemudian ya kalau misalnya kita ngomongin soal bahan pokok, bahkan kedelai kita katanya impor juga ya nggak sih. Gandum kita yang dipakai buat mie ya, bikin Indomie itu juga impor katanya ya beberapa persen gitu loh. Jadi secara tidak langsung ya sebenarnya nggak harus banyak belajar gitu. Kita harusnya tahu kalau misalnya nilai mata uang itu sangat amat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat di suatu negara ya. Gak cuman warga kota doang yang mainin saham, tapi juga warga desa yang emang bener-bener cuman perlu makan doang gitu untuk seenggaknya bisa tetap hidup gitu loh. Ya, melalui berita ini bahkan udah sampai dikutip sama USS Fitch, Presiden Prabowo Subianto menanggapi santai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, penurunan kurs rupiah tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pedesaan yang sehari-hari lebih fokus memenuhi kebutuhan pokok. Yang ngebuat banyak banget orang-orang jengkel adalah banyak banget yang memang menunggu respon pemerintah terhadap ya mata uang kita yang semakin menurun gitu. Alih-alih kita mendapatkan komitmen atau seenggaknya tuh kepastian gitu ya, kalau misalnya pemerintah kita bakal bekerja lebih giat lagi agar seenggaknya bisa mengendalikan mata uang untuk kedepannya gitu, tapi justru malah dapat respon yang seperti ini yang ngebuat ya banyak banget orang-orang pada emosi di kolom komentar. Nanti kita bakal lihat bareng-bareng ya. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur hari Sabtu 16 Mei. Dalam sambutannya ia menyinggung pihak-pihak yang kerap menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia seolah berada di ambang krisis akibat melemahnya rupiah. Jadi beliau bilang kayak gini, jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa ya? Ya kan? Gue yakin ya dalam lingkar komunikasinya Pak Prabowo banyak banget orang-orang pinter, anjir sumpah dah. Tapi sangat amat disayangkan ya berdasarkan opini orang-orang di internet kalau misalkan kebanyakan yes man aja gitu. Kebanyakan kayak iya Pak ini nggak apa-apa kok, ya Pak ini nggak usah khawatir segala macam gitu. Padahal ya kalau misalnya ngeliat dari analisis, ngeliat dari bagaimana pendapat dari beberapa ahli gitu ya, banyak yang khawatir gitu. Ya sesimpel kayak kalau misalnya kita balik lagi ngeliat di tahun 98 ya, digulingkannya mantan presiden kita ya atau mantan mertuanya Pak Prabowo yaitu Pak Soeharto, itu bisa tiba-tiba diruntuhkan rejimnya gara-gara nilai tukarnya itu lemah banget, ya nggak sih? Kalau misalnya pada akhirnya beliau secara tidak langsung meremehkan bagaimana kondisi nilai tukar kita semakin turun, ya orang-orang yang beropini tiba-tiba Pak Prabowo nggak sampai 5 tahun, ya mungkin aja bisa valid gitu. Soalnya ya dalam pikirannya beliau seperti ini. Ia meminta masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap fluktuasi rupiah yang sering menjadi perhatian publik. Menurut Prabowo, warga di pedesaan tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari sehingga dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Kalau misalkan dari awal niatnya beliau ngomong itu untuk ngebuat masyarakat tidak terlalu khawatir, kayaknya ini blunder dah. Soalnya yang beliau lakuin justru malah mengkotak-kotakan masyarakatnya sendiri dengan bilang kayak warga desa nggak perlu dolar. Nah tapi secara tidak langsung juga gitu ya, ini bisa didebatin ya, warga desa tidak menggunakan dolar AS soalnya yang memang secara tidak langsung tidak menggunakan AS sebagai transaksi gitu loh. Tapi beberapa produk-produknya itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana nilai tukar ya, terutama bensin di desa mungkin bisa lebih mahal lagi ya nggak sih, apalagi kalau misalkan di pusatnya mahal, makin mahal lagi gitu loh. Ya kedelai, gandum ya, warga desa juga pasti tetap makan mie nggak sih? Prabowo juga menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga dan relatif stabil, terutama di sektor pangan dan energi. Meski situasi global tengah diliputi ketidakpastian, dalam kesempatan itu ia turut menyoroti loyalitas masyarakat Indonesia yang dinilainya tetap kuat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Begitulah kira-kira yang diberitain sama USS Fitch. Di Twitter ini makin brutal lagi. Bahkan ada yang nyari doxli kalau misalkan Pak Prabowo sempat bilang ya di tahun 2013 kalau misalkan nilai tukar mata uang kita itu adalah gambaran negara asal urus. Dan gue nyari doxlinya masih tetap nemu, belum dihapus ya. Di tanggal 11 Desember 2013 ada yang nanya Pak David Effendi dengan bilang, selamat malam juga Pak, ternyata ekonomi Indonesia itu rapuh Pak, solusi termudahnya apa Pak?
Beliau bilang, ya Pak Prabowo bilang sendiri, kondisi rupiah saat ini adalah bukti ekonomi bangsa telah salah urus bung. Hampir semua nilai tambah dinikmati bangsa asing. Orang-orang langsung nge-reply di bulan Mei. Enggak cuma dari bulan Mei sih, dari bulan April malahan. Gak cuman itu, ada juga warga Twitter yang mempertanyakan bagaimana pernyataan Pak Prabowo yang selalu mengkotak-kotakan ketika ada kondisi yang kurang mengenakan. Ya salah satunya dari akun Professional Overthinker atau Bang Rizal. Beliau bilang Prabowo nih ditanya soal IHSG anjlok, bilangnya rakyat desa nggak main saham. Sekarang pas rupiah lagi lemah ngomongnya rakyat desa nggak pakai dolar. Rakyat desa mulu. Itu presiden bukan lurah. Ya doxlinya dia bahkan langsung ngasih tahu nih. Ada beritanya dari suara.com, IHSG anjlok, ingat lagi pernyataan Prabowo rakyat desa nggak main saham. Terus ya ini gue nggak tahu berita dari mana gitu ya, ini baru banget ya, lu bisa cari sendiri, bahkan masih belum dihapus ya videonya, live ini by the way, dengan judul Peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah Kabupaten Nganjuk. Ya jadi judulnya rupiah sentuh level terendah, Presiden Prabowo rakyat desa nggak pakai dolar kok. Men, gue takut dah beliau lupa kalau misalnya dulu ada presiden yang dijungkir balikan gitu ya, ada presiden yang akhirnya bisa turun dari tahtanya gara-gara awalnya itu ya nilai tukar mata uang kita tuh melemah gitu loh. Sampai pada akhirnya ya Pak Habibie try hard banget untuk ngebuat rupiah semakin menguat gitu loh. Ya, ada satu artikel yang menarik banget yang pengen gue kasih tahu. Ini benar-benar bisa menggambarkan secara global gitu ya, secara menyeluruh kenapa nilai mata uang itu sangat amat berpengaruh terhadap aktivitas kita sebagai masyarakat sehari-hari. Ini tulisan dari Pak Maman Silaban di Kompas gitu ya, dengan judul Rakyat Desa Memang Tak Pakai Dolar. Beliau ini merupakan peneliti dan Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan IPB University, S2 coy. Jadi lewat artikel ini dibilang, Prabowo Subianto benar ketika mengatakan rakyat desa tidak memakai dolar AS dalam transaksi sehari-hari. Petani membeli pupuk dengan rupiah, nelayan membeli solar dengan rupiah, ibu rumah tangga membeli beras, minyak goreng, gula, telur, dan mie instan pasti dengan rupiah. Di pasar kampung tidak ada orang menawar cabai, ikan, dan bensin eceran dengan dolar Amerika Serikat. Namun persoalannya bukan itu. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah harga barang yang dibeli rakyat desa benar-benar bebas dari pengaruh dolar? Jawabannya jelas tidak. Dolar AS mungkin tidak masuk ke dompet rakyat desa, tetapi bisa masuk ke harga barang yang mereka bayar setiap hari. Pernyataan Presiden Prabowo muncul ketika ia merespon kekhawatiran publik atas pelemahan rupiah. Dalam sambutannya, Presiden menyebut ada pihak yang sebenarnya mengatakan Indonesia akan kolaps atau chaos. Ia lalu mengatakan bahwa rakyat di desa tidak memakai dolar. Presiden juga menegaskan pangan dan energi aman. Sebagai pesan politik, kalimat itu bisa dipahami sebagai upaya menenangkan publik. Dalam situasi pasar yang mudah panik, pemimpin negara memang perlu menjaga kepercayaan. Tidak semua pelemahan rupiah harus dibaca sebagai tanda kehancuran ekonomi. Tidak semua tekanan kurs berarti negara sedang menuju krisis. Namun, sebagai cara membaca ekonomi rakyat, pernyataan itu terlalu sederhana. Sebab rakyat kecil tidak perlu memegang dolar untuk merasakan dampak dolar. Mereka cukup membeli barang yang harganya dipengaruhi oleh bahan baku impor, energi, logistik, pupuk, obat, alat produksi, atau komponen yang terkait dengan nilai tukar. Petani di desa mungkin tidak memantau kurs rupiah setiap pagi, namun ia tahu ketika harga pupuk naik. Nelayan mungkin tidak membaca berita pasar falas, namun ia tahu ketika solar, oli, mesin tempel, jaring, atau suku cadang perahu menjadi lebih mahal. Pedagang kecil mungkin tidak pernah menukar uang ke dolar, namun ia tahu ketika harga barang dari distributor berubah. Ibu rumah tangga di kampung mungkin tidak mengenal istilah depresi rupiah, namun ia tahu ketika uang belanja yang sama membawa pulang barang lebih sedikit. Disitulah letak persoalannya. Nilai tukar bukan hanya urusan orang yang berpergian ke luar negeri. Nilai tukar adalah salah satu pintu masuk tekanan harga ke kehidupan rakyat biasa. Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup besar pada impor. BPS mencatat nilai impor Indonesia pada Januari sampai Maret 2026 mencapai 61,30 miliar dolar AS. Naik 10% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Impor bahan baku dan penolong mencapai 43,17 miliar dolar AS. Sedangkan impor barang modal mencapai 12,98 miliar dolar AS. Neraca migas pada periode yang sama juga defisit 5,08 miliar dolar AS. Dan itu penting karena impor bahan baku, barang modal, dan energi tidak berhenti di pelabuhan atau pabrik besar. Iya, jadi berita-berita yang bilang kalau misalnya negara kita swasembada, sebenarnya ya itu adalah satu produk dari berbagai macam produk yang masyarakat itu pasti terpengaruh ketika harganya naik ya.
Beras pun dipertanyakan sama orang-orang meskipun katanya kita swasembada tetap aja gitu ya, kagak yang murah-murah banget ya nggak sih. Yang merambat ke banyak sektor, ke harga pupuk, ke biaya transportasi, ke harga bahan bangunan, ke ongkos produksi pangan, ke suku cadang kendaraan, ke mesin pertanian, ke pakan ternak, ke obat-obatan, ke barang konsumsi yang masuk sampai warung kecil di desa. Kalau misalnya memang pengen tahu lebih lengkap tulisan dari Pak Maman, silakan cek aja artikelnya ya. Cuman yang jelas, gua rasa dengan kita ngebaca ini hanya beberapa menit, lu semua pasti bakal langsung ngerti kalau misalkan nilai tukar ya mata uang itu sangat amat berpengaruh terhadap masyarakat ya, aktivitas masyarakat di suatu negara. Bukan karena kita kagak transaksi dolar makanya bilang kalau misalnya dolar itu nggak ngaruh, bukan. Tapi dolar itu bakal berpengaruh terhadap barang-barang yang nantinya bakal kita beli. Jadi begitulah kira-kira bagaimana respon dari banyak banget masyarakat terhadap pidatonya Pak Prabowo ketika lagi meresmikan Museum Ibu Marsina. Ya, kalau misalnya lihat dari doxlian videonya, sorry. Technical issue guys. Kalau misalnya lu cek respon orang-orang di kolom komentar video doxliannya via YouTube, ya sebenarnya masih banyak banget yang ngedukung Pak Prabowo. Nggak banyak banget sih, ada 117 orang doang gitu. Kayak misalnya Bang Tegar bilang Masya Allah Pak Prabowo, Angelica bilang God always blessing Indonesia, Atining bilang selamat datang Bapak Presiden Prabowo. Cuman kalau misalnya lihat dari live chatnya, ini rusuh banget gitu ya, banyak banget yang mempertanyakan kinerjanya beliau. Nah, gue sih asumsi mungkin orang-orang pada nggak fokus gitu ya dalam video doxliannya, soalnya ini lama Pak. Ini sambutan dan juga pidato sejam 11 menit. Alhamdulillah gitu loh, gue kerja di content creator, jadi gue nggak harus datang ke acara-acara kayak gini gitu. Soalnya gue udah lama banget kagak ngerasain ya ngedengerin orang ngomong sejam gitu di mimbar. Ya maksudnya kalau misalkan khutbah Jumatan aja cuma 15 menit 20 menit ya nggak sih, ini 1 jam loh. Dan di 1 jam ini ya beliau pidato mulainya di 15 menit awal. Terus kemudian dari 15 menit awal sampai 30 menit ini beliau sambutan ke beberapa orang-orang penting yang datang ya. Dari 30 menit sampai selesai baru beliau pidato. Kayak gitu coy. Nah cuman respon orang-orang berbanding terbalik kalau misalnya lu lihat dari beberapa postingan yang ngeklip bagian pernyataan Pak Prabowo terkait nilai tukar rupiah yang semakin melemah. Ya salah satunya dari postingan USS Fitch. Ini bahkan sampai 129.000 orang yang nge-like dan komentarnya udah dibatasin. Ya saking banyaknya. Respon orang-orang kebanyakan kecewa dan juga marah gitu ya. Tokuzaki bilang please we long for a leader who is intelligent, intellectually capable, dignified, substantial in character and truly understand the responsibility of being a president. Ya, Edi bilang presiden pasti bilang kira-kira dulu yang milih dia sekarang nyesel nggak ya? Oh 45 orang nih balasannya, ribut pasti. Lembu Wiworo bilang belakangan manggut-manggut aja kayak murai batu. No Brands bilang mau kritik takut dibilang agen sosro, dan masih banyak lagi. Yang menariknya kalau misalnya lu cek video-video klipnya di TikTok ya, banyak banget orang-orang yang mengalami the great reset ya kan. Awalnya tuh mungkin pada blind atau secara membabi buta mendukung beliau, tapi lama-kelamaan sekarang udah pada mempertanyakan ini benar beliau ngomong dan segala macam. Kayak gitulah kira-kira bagaimana respon masyarakat Indonesia terkait pidatonya Pak Prabowo, terkait bagaimana nilai mata uang kita yang semakin melemah. Ya gue gak bisa banyak ngomong gitu ya, gue cuma sekedar ngasih tahu bagaimana kondisinya sekarang. Ya kalian semua bisa ngerespon di kolom komentar dan gue bakal coba buat nimbrung. So terima kasih banyak udah nontonin video ngopi kesempatan kayak ini. Sampai jumpa lagi nanti di next video gue undur diri. Sampai jumpa.